Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا رحمتك وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد بن أحمد الفاسي المعروف بالزروق رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. ومن آفات الصيام التنطع في البيات أوله أو كل ليلة على مذهب قائله. Dan yaitu sebagian daripada penyakit-penyakitnya puasa. At-tanattu adapun berlebih-lebihan melewati batas fil bayati di dalam menginapkan niat awwalahu di awal saum atau kulla lailah atau di tiap malam ala madhhab qaili atas madhab orang yang mengatakan ya al-bayat aw at-tasahul fi dzalik atau menggampangkan atau mempermudah bidzalika di dalam itu bayat wa fi mujibatul iftar atau makrubatih dan di dalam perkara-perkara yang menyebabkan batal puasa ay makrubatihi atau yang dituntut iftar kan yusafira seperti safir man fayatawak seperti harus musafir man fayatawarra'a maka berwarak man anil iftar daripada berbuka puasa wa huwa muqtarrun aw muhtaj hal adapun man yaitu sangat berhajat atau muhtaj atau berhajat artinya kepada berbuka puasa atau tudrikuhu ad-daruratu fil hadari fayaba dzalik atau menemukan akan man ad-daruratu apa darurat fil hadar di rumah fayaba dzalik maka tak mau man dzalika akan itu iftar aw ya'kula sahiyan atau makan man halil lupa fala yaqdi dzalika maka tidak mengqadha man akan itu saum khurujan karena keluar an madhabi dari madhabnya man la tidak rujuan hale kembali ila aslihi kepada asalnya qada. Jadi yang dimaksud beliau di sini kita di dalam beribadah itu jangan melampaui batas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang dibahas pertama oleh beliau at-tanattu dalam hadis Nabi SAW beliau berkata halakal mutanatti'un celaka orang-orang yang melebihi batas melampaui batas artinya ibadah sekalipun kalau melampaui batas sunnah artinya tidak ada tuntunan dari sunnah itu tidak baik. Yang disinggung beliau di sini fil bayat di dalam menginapkan niat. Jadi niatnya itu misalkan kita orang Syafi'iyah. Kita orang Syafi'iyah itu mencukupkan berniat di awal
malam karena mengikuti siapa? Imam Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita orang Syafi'iyah ikut Malikiyah di dalam menginapkan niat, misalkan di dalam berniat sebulan full di awal malam Ramadan, bagus, mimbabil ihtiyat, artinya hati-hati kita. Tapi karena kita orang Syafi'iyah, kita kasopreh yang bagi lana an-nabi taniyatana kulla lailah. Jadi tiap malam kita sebaiknya niat lagi. Misalkan lupa, itu baru kita sudah terselamatkan daripada niat yang awal. Atau niat ini misalkan yang berlebih-lebihan, misalkan niatnya itu di akhir malam. Ini saya niatnya di sebelum adzan misalkan. Ini tidak baik. Yang santai saja. Jadi kita di dalam beribadah itu santai, tapi ada tuntunan dari baginda Nabi SAW dalam semua hal. Beliau juga menyinggung di sini, misalkan dia adalah seorang yang sakit. Ketika dalam bulan Ramadan dia sakit, yang kata dokter misalkan kamu harus berbuka puasa, kalau tidak maka penyakit kamu akan tambah parah. Berbuka saja. Kalau misalkan berpuasa akan menyebabkan celaka, atau dalam perjalanan lapar banget, nanti kalau tidak makan muntah-muntah, nanti sudah berbuka saja, nanti diqadha, Tapi kalau perjalanan sekarang, kata masyayikh, itu perjalanan sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Perjalanan sekarang ini condong untuk tidak berbuka puasa karena perjalanan mudah. Misal dari sini ke Jember misalkan, kalau dulu tidak mungkin sehari semalam. Zaman dokar atau zaman truk, zaman bis-bis yang kelontang-kelontang itu susah, maka tertuntut untuk berbuka puasa. Misalkan kalau tidak berbuka akan bahaya. Kalau sekarang apa bahayanya? Saya dari Mekah ke sini tidak berbuka puasa. Kalau pulang dari Mekah itu ngapain berbuka puasa? Teman saya di samping, kamu tidak puasa? Tidak, saya rukhsah. Silakan, saya tetap berpuasa. Tidak berbuka, saya tidak membatalkan puasa saya. Kenapa? Tidur di pesawat, duduk ber-AC dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita mudarat? Tidak ada sama sekali. Jadi perubahan zaman itu banyak yang membantu kehidupan kita, sehingga dalam masalah seperti ini kita harus tahu sikon. Atau mungkin mimba bitanattu, berlebih-lebihan. Orang di Mekah itu, tapi bukan orang Mekah itu. Saya ingat kalau dulu waktu masih bebas di Mekah itu sebelum tahun 2000, orang-orang Mesir, orang-orang Syria, orang-orang tetangga, negara-negara tetangga itu, Yaman, itu kalau bulan puasa seperti sekarang itu full di tanah haram itu, di sekitar Masjidil Haram itu, di masjid-masjid kecil, bahkan mereka banyak yang tidak tidur di hotel karena bebas dulu itu. Tidak seperti sekarang. Jadi mereka sewa hotel misalkan satu kamar diisi 15 orang. Padahal kapasitas kamarnya itu cuma 5 orang. Mereka cuma sepenteng andi jeding. Tidurnya mereka di pinggir-pinggir jalan dan di depan-depan masjid, atau bahkan di halaman Masjidil Haram. Nah mereka itu imsaknya itu sampai adzan. Masih makan terus. Kalau orang Mesir itu luar biasa memang masalah makanan itu. Bahkan sebagian kalaupun sudah adzan masih makan. Halakal mutanaffi'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin masuk juga. Bahkan ketika mereka ditegur, halas adzan, sudah adzan, belum sholat katanya. Ketika sudah iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru mereka itu kumur-kumur sholat juga.
halakal mutanatti'un. Kasihan ibadahnya nanti hilang di jalan. Tapi kalau di sini tidak ada, di sini tidak ada, alhamdulillah. Dulu kata orang-orang tua itu, sebelum ilmu tersebar luas, katanya kalaupun matahari sudah mau terbit, katanya gedengnya benar benar yang dengaki gedengnya. Dulu itu cuma tinggal cerita itu. Jadi lambak kan Roma Tabing betul ya. Roma Tabing ketika di ufuk timur itu semburan matahari, gedeng yang dengaki njak kita lepas kan. Tapi itu cerita saja. Kalaupun terjadi itu mungkin masuk dalam na'udzubillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un. Wa 'adam at-ta'jil bil iftar taliban litamkin, dan tiada melekaskan dengan berbuka puasa karena talaban mencari litamkin akan ketenangan. Artinya apa? Azan sudah. Enggak, sepertinya belum ini. Kalau jam saya belum. Padahal itu sudah azan itu. Ngapain? Sudah berpuasa minum, makan. Azannya azan mana sebenarnya? Sepenting menoreng sebenarnya cek nyetel Singaraja. Orang sebenarnya nyetel Singaraja setengah jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setia kan punya anekdot ke medsos. Jadi anak-anak muda menunggu buka puasa, terus dikerjain oleh teman-temannya. Dikerjain apa? Sudah hampir berbuka puasa, disetelin adzan, tapi ternyata bukan adzan. Allah, minum, ketika minum, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kadang-kadang lucu juga seperti itu. Jadi tinggal masuk ke jalan, tak perlu boleh. Tapi itu tidak ada seperti itu, cuman kejak saja itu. Min ghairi syubhatin qa'imah, dari tanpa syubhat qa'imah yang tegas. Aw li ta'akhuris sahur, atau karena mentakhirkan sahur. Wa amalan ala mujarradil waswasah, dan karena mengamalkan atas melulunya waswas. Jangan harus diakhirkan, ini afdalnya takhir. Tapi yang jelas kita ini kalau sudah imsak ya imsak lah. Enggak sebentar kita adzan. Jangan. Kalau imsak itu ambu rokok, asikat, kikina, sahur. Kalaupun tidak enak sahurlah walaupun seteguk air atau sebiji korma atau Indomie 2 mangkok jika dire. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi sahurlah karena di dalam sahur itu ada barakah. Barakahnya apa? Yang jelas barakah ibadah, barakah sehat. Barakah ibadah apa? Kalau sahur di akhir malam pastinya menunggu subuh. Subuhnya tidak akan terlibas, tak terketas. Muntah sahur, nyaman tedung ya. Nyaman tedung sampai perang tuare. Muntah ya capok bagi hari ini tidak kepi. Ini mana fa inna fis sahuri barakah. Wa minha fiz zakah. Ini dan yaitu sebagian daripada afat fiz zakah, di dalam az-zakah. Jadi ini beliau menuntun kita supaya kita di dalam berta'abbud kepada Allah, menghamba kepada Allah, jangan hilah-hilah. Yang jelas harus ada tuntunan, jangan melewati batas, jangan tasahul, jangan enteng. Jadi Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Ada orang misalkan seperti Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dengan beberapa temannya, saya tidak akan tidur kalau malam. Ngapain? Sholat terus. Bener ku api. Sholat terus. Kata satunya, saya tidak akan pernah berhenti berpuasa. Puasa terus. Yang satunya, saya akan baca Quran terus. Saya tidak akan kawin. Saya akan natabattal ilaihi tabtila. Saya tidak akan kawin. Saya akan betul-betul beribadah kepada Allah. Haqqal ibadah. Dipanggil oleh Nabi SAW. Tidak ada yang lebih takwa kepada Allah daripada aku. Aku Nabi kalian. Aku masih beristri. Aku tidak
terus menerus kalau malam begadang di dalam sholat atau qiraah, saya juga tidur, saya juga berpuasa, saya juga iftar. Jadi santai tapi penuh dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin itu sholat juga dimakruhkan sokononggal ya, sokononggal itu. Masya Allah. Kalau di dalam zakat kata beliau al-hilah, adapun hilah, apa hilah itu? Mencari alasan bima waqa'a li ba'dil ulama, dengan perkara yang terjadi bagi sebagian ulama minal wujuh, daripada banyak-banyak jalan, hatta la yu'tiha, sehingga tidak memberikan manha akan zakat, atau kaunuha liman tadba'uhu ma'arratuh, atau adanya zakat liman, yaitu bagi orang tadba'uhu yang mengikuti akan man ma'arratuh, apa tanggungannya man, min akhin, nyatanya dari saudara, atau sadiqin atau teman, mulautifin wa nahwihi, yang cinta, wa nahwi, dan umpamanya sadiq, au liman tasiluhu manfa'atuh, atau bagi orang yang bersambung akan man, apa manfaatnya man ini, atau liman bagi orang tasiluhu yang bersambung akan muzakki, manfa'atuhu, apa manfaatnya man, min dabatin, daripada dabbah, au ghairiha, atau lainnya dabbah. Fa in alima, dabbah itu hewan. Fa in alima faqara man dukira aw salaha lahu ala yadi ghairihi min haitsu la yash'uru bih. Fa in alima faqara man dukira aw salaha lahu, maka jika tahu man muzakki faqara man dukir, akan fakirnya orang yang disebut man, aw salaha, maka menyampaikan ya muzakki akan zakat lahu kepada man ala yadi ghairihi, atas tangan selain man, min haitsu la yash'uru bihi, dari sekiranya tidak tahu muzakki bihi dengan man. Wahada, adapun ini fiman, yaitu dalam orang la talzamuhu, yang tidak menetapi atau wajib akan man manfaat nafaqatu, apa nafkahnya man, hu akan muzakki nafaqatu, apa nafkahnya man. Wa illa, dan jika tidak, fala tuziu, maka tidak mencukupi zakat hu akan al-muzakki. Artinya apa? Dalam bab zakat ini ada hilah. Kita misalkan, misalkan saya punya uang yang wajib zakat ini, anggaplah uang saya ini 50 juta. Ketika 50 juta ini saya sudah wajib zakat, ini akan ada haulnya. Sebelum haul selalu saya hilah. Saya hilah, misalkan saya belikan barang, nanti setelah lepas dari haul saya jual lagi barangnya. Jadi ada hilah seperti itu. Misal lagi, kalau kambing itu berapa? Kalau kambing zakatnya 40. Zakatnya kambing itu 40. Itu satu kambing. Nanti setelah itu berapa? 100. Nanti setelah dari 40 berapa? Zakatul ghanam 40 syatan, fa fi kulli 40 syatun, thumma apa 100 itu? Kalau 100, 100 itu. Ya, misal begitu, misalkan. Ini kan apa namanya? Dia punya 40 kambing, wajib satu. Yang wajib kedua, dua kambing, misalkan ketika 100, fa fi kulli mi'atin, ya nisah, kan begitu. Kalau sudah 100 wajib 2, kalau sudah 200 wajib 3. Ini enggak, setelah mau wajib 3 dikurangi satu, kan, satu kambing dikasih anaknya, dikasih siapa? Anda wajibnya cuma 2. Seandainya tidak dikasih, kan wajib 3. Ini dihilah namanya. Boleh, enggak dosa. Tapi penghambaan kita kepada Allah SWT nilainya sangat minim. Arya bila saya sedekah, bila saya zakat. Bahkan kita ini tertuntut di dalam zakat itu, ini kurang, misalkan senisab, mau sampai 1 nisab kurang 1 juta, tidak apa-apa lah, tidak wajib, tidak apa-apa, saya keluarin zakat. Itu dia. Jadi kita jangan nunggu kaya untuk bersedekah, apalagi memang sudah cukup syarat untuk berzakat, zakat. Nah, wa afatul haji katsiratun. Adapun penyakitnya, banyak-banyak penyakitnya haji, yaitu sangat banyak.
wa hammuha. Adapun paling pentingnya afat, paling penting untuk dijauhi. Bukan paling penting untuk dilakukan. Kaunuhu, yaitu adanya haji bimali haram, yaitu dengan harta haram. Bimalin haramin, atau ma'artika biharam, atau dengan yang jelas ini, atau dengan beserta melakukan haram. Kat tasahul fi shalawat, seperti at-tasahul, sengkah. Apa tasahul? Bermalas-malas di dalam selawat, dalam banyak-banyak salat. Kalau haji ini kan capek. Udah lah, yang penting haji walaupun nggak sholat. Oh, alhamdulillah. Jangan. Sholat itu di depan. Tadi malam ini kan ada pertanyaan saya dari teman, dari salah seorang kiai. Bagaimana hukumnya kalau puasa tapi tidak sholat? Tarawih tapi tidak puasa. Jadi yang pertama puasa tapi tidak sholat. Kemudian tarawih tapi tidak puasa. Mana yang harus dikedepankan? Tidak bisa kalau sholat 5 waktu dengan puasa sama-sama wajib. Kiai, saya bilang begitu kan. Tidak bisa dipilih ini. Sama-sama wajib. Nabi SAW yang berkata, la sholat la siyam liman la sholatalah. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat, ini tidak ada gunanya, kata Nabi. Artinya ini sholat ini harus betul-betul dikedepankan. Tapi yang jelas, misalkan ada orang yang tidak sholat puasa, tetap puasanya menggugurkan kewajiban. Kemudian mana lebih baik, sholat tarawih atau puasa? Ya jelas puasa. Antara wajib dan sunnah, tidak bisa dibandingkan itu. Bodoh makin cek jeleng lagi cek kelabun ongku, dah ramah. Orang cepat ngocak, dah ramah bulan nikah. Bulan kau tu milih. Asal ada sedema betul, napa? Apa asa aku tu milih salah setong. Kini kemalarat kini kemalarat. Pada ban ke laki apa ngocak ke bini dah. Ban milih yang kolek atau bah reng tuan bukan. Ia pada bele, ia pada kewajiban. Kini kepas napanya mana si malaka apa ini masih bele, bele kapi. Mana yang harus mampu, diusahakan mampu. Kalau tidak mampu, ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa itu. Harus dilakukan semua. Martika biharamin katasahul fi salawat wan najasat, dan najis di Mina, di Arafah, wal ma'kulat, dan makanan-makanan, wadzullu liman la turda haluh, dan menghinakan diri kepada orang la turda haluh, yang tidak diridhai apa halnya, ya'man, wattamalluq bihim, dan mendekat kepada man lahum, kepada man. Artinya apa di sini? Kita sebagai orang yang beribadah jangan terlalu menghambat kepada orang yang memang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai santri, sebagai orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dekat dengan orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu tashihil qasdi, dan tiada membenarkan niat fi lam haj bi taqdir isqati wujubihi, dengan mengira-ngira isqati wujubihi, jatuhnya wajibnya haj. Ingkar wajiban, jika ada ya haj yaitu wajib. Apa artinya di sini? Enjok tak wajib ki, padahal wajib. Engkau pada kewajiban lain. Dan yang masyhur orang punya sahabat, punya sahabat, punya kisir, punya emas, punya motor, punya hotel. Tapi tak haji. Ceritanya kimat haji mereka. Anja orang dinan, orang lain bagi tangan, orang bagi lah. Padahal dia punya kewajiban haji. Ada seperti itu biasanya. Fa in taharrakatin nafsu ma'a takbir isqati fal hamil 'alil hawa. Maka jika bergerak apa nafsu beserta mengira-ngira gugurnya haj, fal hamilu alaihi, maka adapun yang membawa alaihi atas takdir al hawa yaitu nafsu, wa illa fal aks, dan jika tidak maka sebaliknya. Al faslus tsani, kalau sekarang, zaman sekarang, haji itu apa? Yang afatul haj sebetulnya sekarang tidak terlalu banyak. Kalau dulu saya mukimin dan mukimat. Mukimin dan mukimat. Min afatil haj, mukimin dan mukimat.
Entar haji nemu bini remon. Bode kanca nikah. Bode kanca sopon abini telok. Nengi Mekah, abini telokan. Waktu itu tinggal di Jeddah dia itu. Haji hebat. Arab mah hebat lah, kon nyari kon ini menolong ini. Jadi daerah macarana si akor. Apa nya todong harus akor. Manda Pak Arfani Jabal Roma apa kartuan. Tengah tahu kartu cak. Siapa sih tak ngalah sedia itu langan ngarfa. Yo Allah. Nang ngarfa ya. Allah Adam gini kewarnaan tingkat dewa. Masalahnya tingkat naudzubillah gini kawan. Tapi makin kan itu sepotran punya dari berbagai istri, tapi yang ngemong satu istri. Ini sudah ada di Jawa sekarang, masya Allah. Al-Faslul Tsani Nusratuddin. Adapun pasal yang kedua yaitu menolong agama. Wa nusratuddin bi umurin salasa. Adapun menolong agama yaitu dengan perkara-perkara yang tiga, yaitu dengan tiga perkara. Satu al-jihad, yaitu jihad. Al-jihadi rupanya jihad atau al-jihadu yaitu jihad. Wa syurutuhu ma'rufatun. Adapun syarat-syaratnya jihad yaitu ma'rufatun, diketahui. Wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh akan kebaikan. Wa syurutuhu thalatha. Adapun syarat-syaratnya amr ma'ruf yaitu tiga. Kalau syarat-syaratnya jihad itu syaratnya tidak disebut di sini, tapi amr ma'ruf disebut oleh beliau. Wa syurutuhu thalathatun. Adapun syarat-syaratnya amr ma'ruf yaitu tiga. Kaunu ma amara bihi ma'rufan. Adanya perkara yang menyuruh man bihi dengan ma ma'rufan yaitu kebaikan. Muttafaqan ala inkari naqidihi fi madhhabil fa'il. Yang disepakati ala inkari naqidihi, atas mengingkari lawannya ma fi madhhabil fa'il, di dalam madhabnya orang yang berbuat. Artinya menyuruh itu. Menyuruh apa? Salat misalkan. Artinya kalau tidak salat memang tidak benar. Ini naqid namanya. Wal qudratu ala dzalik, dan mampu atas itu amar ma'ruf min ghairi husuli dararin, dari tanpa menghasilkan darurat, yuaddi ila fasadin alih, yang menyebabkan ya darar ila fasadin, akan kehancuran alih atas man fi dinin, di dalam agama, atau dunia atau dunia, atau yuaddi ila munkarin a'dham minhu, atau menyebabkan ya amar ma'ruf ila munkarin, atas sesuatu mungkaran a'dham yang lebih agung minhu, dari ya apa namanya ini ya amar. Ini sebenarnya nahi mungkarnya sudah masuk. Nahi mungkar itu jangan sampai ketika kita nahi mungkar akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, atau ketika kita menyuruh kebaikan mana yang akan terjadi kerusakan. Nggak usah. Kewajiban kita sudah gugur di situ. Banyak ini terjadi di masyarakat seperti ini. Tapi yang jelas haruslah sedikit-sedikit kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan jangan amar ma'ruf saja, nahi mungkar walaupun dengan cara uslub yang sehalus mungkin, atau bagaimana caranya tidak akan menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. yang jelas harus ada. Wa yakuna dzalika bima'ruf, dan harus ada itu amar ma'ruf yaitu dengan baik. Hatta ka'annahu 'abdun. Nah, ini caranya. Bagaimana yang dimaksud? Ini uslub kita orang-orang Nahdlatul Ulama. Bagaimana caranya amar ma'ruf itu? Hatta ka'annahu, na'muru bil ma'ruf, na'murul ma'rufa bil ma'ruf. Hatta ka'annahu, sehingga seakan-akan man 'abdun, yaitu hamba, ya'muru ibn sayyidihi, yang menyuruh ya abd ibn sayyidi akan putra majikannya ya abd. Dalam majaran majura nis iman ban muntak ngaji, iman ban muntak ibadah, iman muntak salat, maju salat kok kengke menunggu ban. Nah, seakan-akan dia mengajak putra kiainya, putra sayyidnya, walaupun sebenarnya yang diajak itu lebih rendah daripada kita sendiri. Bani pasro nyorok baan nyebar bentutan, baan masuk neraka ban. Iya mun kanan kiri tarak apa jadi pesantren. Tapi kepada orang lain
Amar ma'ruf itu seperti itu. Yani amar ma'ruf bil ma'ruf. Dengan cara yang baik seperti itu. Kita harus halus. Yaitu harus lembut. Nah, ini uslub atau cara yang diajarkan oleh beliau. Ketika ada misalkan yang kasar, ya kita lihat juga, jangan kita gampang menyalahkan. Siapa yang kasar itu? Pemerintah misalkan. Pemerintahnya memang berpegang teguh kepada agama misalkan. Memerintahnya mereka langsung dengan kasar, tidak apa-apa. Ketika dilembutin sudah tidak bisa, maka kalimat kasar itu, artinya tegas itu dibutuhkan waktu itu. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Ada sebagian orang itu yang tidak mau dilembutin, harus dikasarin. Contoh yang tadi malam saya sampaikan itu, Syekh Abdullah Sirajuddin untuk mengumpulkan sholat berjamaah di Damaskus menjadi satu, itu menurunkan bodyguard, menurunkan bajingan-bajingan, diongkos oleh beliau, paksa itu untuk menjadi satu imam. Jadi takut-takuti, takut, mentanda kemarin kan, nah udah dari ya. Padahal itu dalam masalah sunnah saja, tapi untuk mersatukan umat ketika cara seperti itu diperlukan, itu juga tidak apa-apa. Wa in adda al-amru ila darbihi bi idnihi fa huwa na'ibuhu fi fi'lihi. Wa in adda al-amru, dan jika menyampaikan menyuruh ila darbi, akan memukul man bi idnihi dengan perintah ila darbihi, akan memukul ibni sayyid biidnih, dengan izinnya ibni sayyid, dengan izinnya sayyid, fahuwa, maka adapun man naibuhu, yaitu naibnya sayyid, fi fi'lih, di dalam perbuatannya yang man. Artinya ketika misalkan gula nikah andi nak anak etetep kantor santri misalkan, saya nyuruh santri-santri saya itu ketika diberi izin oleh walinya, saya boleh, walaupun sampai dengan ketegasan-ketegasan yang tentunya tidak keluar dari batas agama. Bejang-bejang jong, tanda bejang pecot Arabnya, karena itu sudah izin dari sayyidnya, dari walinya, supaya anak ini diajari dan dididik dengan baik. Wasalithu min wujuhin nusra al-qiyam bil asbab al-mujib li biqa'ihi min ilmin aw amal. Adapun yang ketiga, min wujuhin nusrah, sebagian daripada jalan menolong agama, al-qiyam, adapun menegakkan li asbabil mujibah, akan sebab-sebab yang mewajibkan di baqa'ihi, akan baqa'nya ad-din, min ilmin, daripada ilmu, aw amal, atau amal. Artinya apa? Di sini kita menolong agama itu, misalkan syiar harus hidup, tarawih harus tetap hidup, salat Jumat terus tetap hidup, harus itu. Atau pengajian-pengajian harus, tanpa pengajian tidak akan hidup agama ini. Amal saja tanpa pengajian tidak akan hidup, karena orang akhirnya akan bodoh. Maka memang sangat kasopreh. Setiap masjid, langgar, apalagi memang majelis-majelis, itu dihidupkan agamanya itu dengan ta'lim. Fal ilmu kitabullah wa sunnatu rasulih alaihi salatu wassalam wa ma walahuma min fiqhin wa lughatin wa nahwiha. Maka adapun ilmu yaitu kitabnya Allah dan sunnahnya rasulnya Allah alaihi salatu wassalam. Wa ma, dan perkara walahuma yang mengiringi ma akan keduanya kitabullah dan sunnah, min fiqhinnya tentang fikih, wa lughatin dan bahasa, wa nahwiha, dan umpamanya al-fiqh wal lughah. Wal amal as-sana'i wal asliyah kal hidada wat tijara wa shibha. Adapun amal jadi termasuk membantu agama ini, as-sana'i wal asliyah, yaitu as-sana'i itu benih kelakuan nih, perbuatan-perbuatan yang bangsa asal, kal hidadah, seperti bekerja besi, wat tijarah, dan berdagang, wasibha, dan umpamanya itu hidadah wat tijarah. Artinya apa? Untuk mempertahankan agama harus ada yang berdagang, orang Islam
harus ada yang menjadi bos, harus ada yang menjadi saudagar, harus juga ada yang mempunyai pabrik senapan, pabrik tank, harus ada yang pandai bikin pedang, tombak dan lain sebagainya. Karena ini dibutuhkan untuk jihad, tijarah untuk membiayai jihad itu sendiri. Nah, al-faslul tsalits, at-taslim fil hukum. Adapun pasal yang ketiga yaitu memasrahkan dalam hukum, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menjadi hamba yang baik, maka apapun hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ketemor, surah bojang lima kali sehari semalam, bojang 5 kali. Surah apasa sebulan Ramadan, apasa taslim namanya. Jangan banyak kritik. Kenapa harus ini, kalau sebulan ini berat ini, kenapa tidak 5 hari dalam 12 bulan itu bagi-bagilah 30 kali bagi 12. Bukan mana bahasa apa saja namanya cincong. Kisah pun malaikat. Kita ikut saja hamba yang baik itu ketika nunut kepada majikannya, kepada tuannya. Selalu kepada wallah, hamba yang seperti itu paling disenangi, lebih disenangi oleh sayyidnya daripada yang pinter tapi banyak alasan. Pada pinter punya alasan. Jika hadir misalkan jadi majikan, ini walillahil matsalul a'la. Ini cuman perbandingan saja. Ini jika hadir jadi majikan, ada 3 orang budaknya atau pembantunya. Yang satu ini punya pintar tapi banyak alasan. Celeket kebero, celeket kata murah, kalah elek aki kebetis saja orang berat. Satunya tidak begitu alim tapi saya satu ini suruh ketemu, suruh ceke, suruh tujuk. Satunya tak andi ilmu, celeket kan. Pastinya yang masuk ini adalah hamba yang walaupun tidak terlalu alim tapi ini betul-betul lurus. Apalagi alim dan lurus. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa amma taslim li amri ta'ala fal amru qismani, taklifiyun wa ta'rifiyun. Adapun taslim kepada perintah Allah taala fal amru, maka yaitu adapun perkara qismani, yaitu 2 bagian. Taklifiyun, satu taklifi, wa ta'rifiyun dan ta'rifi. Fat ta'rifiyun diambil yang nomor 2 dulu. Ma yuriduhu 'alaika min al-muradat al-qahriyah wa yu'inuka 'ala at-taslim lahu fihi ilmuka bi annahu rahimun bik, 'alimun bima anta 'alayhi, latifun bika fi jami' ahwalik, wa la yaqdiru 'ala daf'i ma wada'a ghayruhu wa annahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, fa kama laysa li ghairi hukmun laysa li ghairi ikhtiyar. Maka adapun ta'rifi, apa yang dinamakan amr ta'rif, ma yaitu perkara yuriduhu, yang menyampaikan mahu akan amr alaika atas kamu minal muradati al-qahriyah, daripada perkara-perkara yang dituju al-qahriyah, yang bangsa qahriyah. Nanti diterangkan. Wa yu'inuka, dan membantu ma kepadamu ala taslim lahu, atas pasrah kepada Allah, fihi di dalam ilmuka bi annahu rahimun bik, apa ilmumu, bi annahu akan sungguhnya Allah rahimun, yaitu rahim, belas bika kepadamu, alimun bima anta fih, yang mengetahui akan perkara anta yang ada pun kamu, yaitu atas ma, latifun, sangat sangat belas juga kepadamu, fi jami' ahwalik, dalam semua keadaanmu, wala yaqdiru ala daf'i ma wada'a ghairuh, dan tidak mampu atas menolak perkara wada'ah yang telah meletakkan Allah, ghairu, siapa selain Allah, wa annahu yakhluqu ma yasha'u yakhtar, dan sungguhnya Allah yaitu mencipta Allah akan perkara yang berkehendak Allah dan memilih Allah. Fakama laysa li ghairi hukmun, maka seperti yang tiada yaitu bagi selain Allah apa hukum, laisa, maka tiada li ghairi bagi selain Allah ikhtiar, apa boleh memilih. Artinya apa di sini? Kita harus, yang dimaksud amr ta'rifi, kita harus kenal bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha mengatur kita. Ketika kita diatur melalui aturan yang qahriyah. Apa qahriyah itu? Masaib wal balaya. Kita hidup di dunia diberikan kadang-kadang musibah dan cobaan.
Kita harus tahu bahwa musibah dan cobaan ini cambuk Allah kepada kita supaya kita tidak menjauh dari Allah dan secepatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada kita kecuali Allah memang mau mengingatkan kita supaya kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'rif yang dimaksud amar ta'rifi seperti itu. Kita harus kenal bahwa diri kita ini hamba, kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta kita, Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang menjaga kita. Ketika kita dicoba, ini pasti ada masalah dengan diri kita sendiri. Yang artinya kita harus segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, memohon kepada Allah dan jangan mohon kepada yang lain. Bahwa sebenarnya tidak ada seperti halnya Allah yang memberikan musibah ini, maka tidak akan ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Kita harus arif, kita harus mengerti tentang itu. Itu yang namanya kan amar ta'rifi. Kita harus kenal itu. Wa amma taklifi fa arba'ah. Adapun taklifi, amar taklifi yaitu taslim taslim yang li amri ta'ala. At-taklifi maka yaitu 4. Ini beban yang harus kita lakukan. Apa itu at-taubatu fil ma'siyah? Taubat di dalam maksiat. Wa syuhudul minnah fit ta'ah, dan menyaksikan al-minnah, karunia di dalam taat. Apa yang dimaksud? Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk taat, salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, sadarlah bahwa itu karunia. Kalau bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya uang, kita punya kemampuan, semua itu karunia dari Allah. Kamu puasa, alhamdulillah saya bisa puasa. Ini semua karena karunia Allah kepada saya. Betapa banyak yang lebih sehat dari saya, lebih pintar dari saya, tidak puasa. Ya Allah. Wasabru 'alal baliyah, sabar atas cobaan, wasyukru 'alal nikmah, dan mensyukuri dan bersyukur atas nikmat. Wa taubatu al-khuruj 'anid dzambi lillah. Adapun taubat yaitu keluar dari dosa lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Walima, dan karena perkara bihi wa'dullah, yang itu dengan di dalam adapun janji Allah. Kenapa kamu bertaubat? Saya takut kepada Allah. Terus ya karena kalau saya bertaubat saya dijanjikan ini dan itu oleh Allah. La li khaufil khalqi, tidak karena takut makhluk, wala li talabil rizki, dan bukan karena mencari rezeki. Kenapa kamu banyak baca istighfar? Ya karena kalau baca istighfar katanya lancar rezeki. Coba dibudi. Kenapa kamu banyak baca istighfar? Saya banyak dosa. Saya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benigeng karena rezeki, gini jadi urusan kau Gusti Allah. Artinya hal-hal yang bersifat duniawi jangan terlalu dikedepankan. Bedai pikir atau lagi ke Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu promosi tentang istighfar. Barang siapa yang membaca istighfar maka akan diberikan solusi dalam kehidupan, dilancarkan rezeki. Itu promosinya Kanjeng Nabi supaya umat ini tidak jauh dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya beda. Bukanlah ta'ala kau dosa ke Gusti Allah dan siapa? Saya takut dosa-dosa yang telah saya mintakan ampunan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini manusia biasa, Kanjeng Nabi saja istighfar tidak kurang dari 100 dalam sehari semalam, apalagi saya. Ini alasan-alasan orang yang punya ilmu seperti itu. Jadi tidak ada kata enjoy dalam hidup ini, tidak ada kata enjoy dalam makna lalai, karena kesenangan itu bagi orang mukmin akan didapatkan setelah orang mukmin itu mati. Di dalam hidup ini penuh perjuangan, penuh sabar dalam menghadapi cobaan dan mensyukuri atas semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaha furudun thalatha, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagian kitab terdahulu mengatakan ballighu ya Musa
qul linnas anni ghafurun lil mudnibin wa ghayurun lil muqarrabin. Katakan wahai Musa kepada manusia bahwa aku ini, kata Allah SWT, mengampuni, sangat mengampuni bagi orang-orang yang banyak dosa. Yang penting mereka itu minta ampun, bertaubat. Tapi Musa, saya sangat pencemburu kepada orang-orang yang dekat kepadaku. Semakin dekat hamba itu kepada Tuhannya, semakin cemburu Tuhannya itu kalau orang itu berpaling dari Allah SWT. Maka orang yang mau semak ke Gusti Allah, ala koh salah sakoni, esentek langsung ke Gusti Allah. Langsung esentek ke Gusti Allah. Napanya mana? Pas sehingga cepat apa ngerasa? Cepat apa ngerasa? Mulai banyak dosa sekali, enteng sekali. Ketika orang semakin dekat kepada Allah, maka semakin dia hati-hati. Tergelincir sedikit, itu memang langsung abadi ke Gusti Allah. Aduh, hari mesti beda apa ngerasa bahwa aban salah. Ada musibah sedikit misalkan, pasti langsung ngerasa hari mesti beda salah dalam diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaha furudun thalatha, dan yaitu bagi taubat adapun kewajiban yang 3. Apa dia? Raddul mazalim, mengembalikan perkara-perkara yang dizalimi. Ail huquq. Kalau kita mau taubat, maka hak orang lain harus dikembalikan. Wajnabul maharim, dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Wan niyatu, dan niat alla ya'uda, akan tidak kembali yang mana. Atau buat yang istighfar, no, tapi ini orang falmat kaki. Muskilah. Al-matlabul awal, Allah. Raddul mazalim, ini kewajiban taubat dibeberkan oleh beliau di sini. Al-matlabul awal, raddul mazalim. Adapun al-matlab, apa matlab? Perkara yang dituntut yang pertama, yaitu mengembalikan mazalim, perkara yang harus dilakukan. Matlab. Raddul mazalim yaitu mengembalikan al-mazalim. Apa mazalim? Fal mazalimu maliyatun wa irdiyatun wa diniyatun wa nafsiyatun wa huramiyatun. Adapun mazalim yaitu bangsa harta, wa irdiyatun dan kehormatan, wa diniyatun dan bangsa agama, wa nafsiyatun dan bangsa diri. Istilahnya ada apa namanya, kehormatan pribadi. Wa huramiyatun, huramiyah itu kal khiyanah fil ahli wal walad, itu ada catatan. Huramiyatun, dan bangsa keluarga di sini ya, seperti khianat di dalam keluarga dan anak, nanti diterangkan di belakang. Fal maliyatu, maka adapun mazalim maliyah, yajibu radduha ijma'an, yaitu wajib apa mengembalikan maliyah ijma'an, hal ijma'. Wal irdiyatu khilaf, adapun irdiyah itu khilaf. Wa masyhuruhu wujubul istihlal. Adapun qaul masyhurnya ya khilaf, yaitu wajibnya minta dihalalkan. Apa ini yang dimaksud? Misalkan naudzubillah saya mau wibah Haji Qadir. Saya mau wibah Haji Qadir. Haji Qadir itu begini. Saya punya hak untuk istihlal kepada dia. Ini yang masyhur harus sih. Apa? Saya tadi wibah kamu, saya minta maaf. Wibah apa, Pak? Ya kabar. Kalau sekiranya ketika disampaikan Haji Qadir rendah. Kalau sekiranya disampaikan nanti dia marah, ngokol, tak usah. Enggak pokoknya kok minta segoro kok. Adik itu segala. Kok aku ibadah ya? Ada yang khilaf ini, asharuha begitu. Ada yang mengatakan kalau sekiranya masalah tidak usah. Bagaimana kafaratnya? Perbanyaklah mendoakan Haji Qadir. Ya Allah, mendoakan baik. Kemudian rubah pembicaraan kita kepada orang-orang dari asalnya menjelekkan Haji Qadir, ini membaikkan Haji Qadir. Gila, boleh terlanjur, naudzubillah, abak coba ke Haji Qadir. Di mau orang coba gila, kau coba ki berbaju bahrul, berdoa posti, berbadari. Ketika berkumpul lagi, baca si Qadir ni ternyata ternyata fokus. Mana ubah? Ki gula uning. Nah, ini diantaranya.
Mun siapa tahu kayak ilmu, ya namanya ilmu itu kan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa daripada tidak diamalkan. Wa fin nafsiyati khilaf, dan di dalam mawalim nafsiyah ada pun khilaf. Illam yata'allaq bil mal, jika tidak berkaitan ya nafsiyah bil mal dengan harta. Nah, sebentar. Nah, wa yata'ayyanu fil ini huramiyah ya. Adamul istihlal, dan tentu di dalam huramiyah apa tiada minta halal. Wa fid diniyah takhtaliful ahwal, dan di dalam perkara yang bangsa agama berbeda-beda apa perkara, banyak-banyak perkara. Fa in udima man wajaba lahu al-haq aw na'ibuhu intaqala haqqu ila al-masakin in kana mimma yuntaqalu ilaihim. Wa qad dzakara ba'd al-ulama anna man istaghfara li madlumihi dubur kulli salatin khamsan waffa haqqahu wa adhunnuhu fil 'ardi wallahu a'lam. Ini subhanallah. Fa in udima man wajaba lahu al-haq, ini bukan diniyah ya. Ini bukan diniyah. Kat takfir wa tafsik wa tabdi'. Iya din ini. Din. Saya kira diniyah. Fa in udima man wajaba lahu al-haq, membid'ahkan orang atau menfasikan Haji Qadir itu fasik dan lain sebagainya. Fa in udima man wajaba lahu al-haq, maka jika ditiadakan mana asalnya, man siapa orang wajib yang wajib lahu bagi man apa hak au naibu atau naibnya yang man intaqal al-haqqu ila al-masakin, maka berpindah apa hak kepada masakin in kana mimma yuntaqalu ilaihim. Saya malah contoh ini bukan diniyah tapi dainiyah. Ini dainiyah sepertinya. Tapi ini Dr. Qais bin Muhammad Ali Syekh Mubarak ini orang alim besar ini yang muhakkiknya ini. Anggaplah diniyah dulu, diniyah. Jadi begini, saya misalkan punya hutang kepada Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir meninggal, tidak punya ahli waris. Maka kepada siapa saya harus nyawur? Maka pindah hutang Abdul Qadir itu kepada masakin. Tidak sampai tak nyerah. Kok nyerah ke Qadir mati. Nyerah ke nak potong tak ada. Setong jangan beli Singapura, setong beli Amerika, tak tahu lama dah kok. Mana dalam mana? Tasarraf ilal masakin. Berikan kepada orang-orang miskin itu. In kana mimma yuntaqalu ilaihim, jika ada ya ma itu al-haq mimma, yaitu sebagian dari perkara yuntaqalu ilaihim yang bisa dipindah kepada masakin. Waqad dzakara ba'dul ulama, dan sungguh menyebut siapa sebagian ulama, anna man istaghfara li madlumihi, akan sungguhnya orang istaghfara yang memintakan ampun man li madlumihi kepada orang yang dizalimin man duburu kulli salatin, di belakang tiap-tiap salat, khamsan akan 5 kali, waffa haqqah, maka telah menyempurnakan man akan haknya mazlum. Wa adhunnuhu fil 'irdi, dan menyangka aku akan hak fil 'irdi, di dalam kehormatan, wallahu alam. Jadi kata beliau ini masalah kehormatan, bukan PC. Mun PC itu wajib pembeli PC lah, mun emas pembeli emas lah. Ini yang punya yang wafah haqqah ini masalah misalkan saya naudzubillah Agibah Haji Qadir kangkui. Nah, ini sebenarnya rahasia tapi harus disampaikan supaya kita tahu ketika ilmu seperti ini dikuasai oleh orang-orang Islam, maka semakin sedikit jumlah kriminal. Artinya gula Agibah Haji Qadir atau menjelekkan Haji Qadir. Saya mau
minta maaf kepada Haji Qadir sulit, maka mintakan istighfar fi duburi kulli shalah khamsan. Ya Allah, ampunilah Haji Qadir. Ya Allah, ampuni Haji Qadir. Ya Allah, ampuni Haji Qadir. Nyaman dia mesti ada ya. Nyaman. Tapi nyaman apa? Itu minta ampunkan Haji Qadir, kita putih boy. Mon tak di salah kau. Maka dia jangan ambil enteng. Kenapa kita sibuk-sibuk? Dia deki awibah, deki minta istighfar kan kau seibah. Loh, kamu itu gendeng kamu itu. Kenapa? Maki istighfar ke orang lain berarti minta istighfar ke Allah. Loh, jangan di otang riba ke orang lain. Siapa di otang? Siapa di otang? Bahkan di dalam kitab itu nanti diterangkan, kitab satunya itu Ni'mal Ibtinan ya, kalau tidak keliru di situ ada sudah di Al-Uswah itu. Al-Uswah itu kalau kita ribah orang, katanya Imam Asy-Sya'rani rahimahullah taala, maka dianjurkan sebelum tidur membaca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, khususkan kepada orang yang kita ribah atau kita ambil kehormatannya, supaya kita nyerah, nyawur akan kesalahan-kesalahan kita yang erodi, yang bersifat kehormatan. Nyaman apa? Jemaah aja bismillah selekor kali kadang kalau pain sebentar dulu beri. Artinya itu jangan dinyaman-nyamankan seperti itu. Artinya kita ini sibukkan dengan mengumpulkan pahala sendiri. Ngapain kita ngisi celengannya orang lain? Nah, wadhimmi kal muslim fi irdihi wa malihi wa nafsihi. Adapun orang dhimmi, kafir dhimmi, yaitu seperti orang Islam di dalam kehormatannya dhimmi dan hartanya dhimmi dan dirinya dhimmi. Karnahu lam yu'ta dhimmatahu illa liyuhfadha bi dhimmatil Islam. Seakan-akan dhimmi yaitu tidak diberikan tanggungannya dhimmi kecuali liyuhfadha, karena supaya pelihara dhimmi bi dhimmatil Islam dengan tanggungan Islam. Waqad nassa ala dzalika fil 'ard, dan sungguh menetapkan atas itu di dalam kehormatan siapa Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah taala, ghairu dan selain Ibnul Arabi. Wa yuzum fi huquqillahi al-mujarrada anil a'mal al-istighfar, dan mencukupi di dalam hak-haknya Allah al-mujarrada yang lepas anil a'mal, dari banyak-banyak amal, al-istighfar, apa istighfar. Wa la yakfi fi ghairiha, dan tidak cukup di dalam selain hukuk al-mujarrada illa ityan, kecuali memberikan bihi akan ghair kal fawaid fi shalah, seperti perkara-perkara yang hilang daripada salat, wa zakat dan zakat, wa shiyam wa ghairi dzalik. Wa yuzmu at-taharri fi miqdar dzalik, dan cukup at-taharri, berhati-hati, bersungguh-sungguh, fi miqdar dzalik, di dalam perkiraannya itu. Misal apa? Saya al-faqir misalkan, ingat bahwa dulu saya waktu masih muda sering tidak puasa. Saya dulu sering tidak puasa. Berapa hari? Tahu ya? Cukup takdir saja. Kira-kira berapa? Jadi istihad dulu. Sepertinya saya 15 hari tidak puasa. Sudah puasain saja. Jangan takut lebih, takut kurang, takut lebih. Bukan takut lebih, takut kurang, tak ganti sama sekali. Pas ganti ewan. Itu was-was tidak bagus. Wa taubatu min dhanbin ma'al muqam ala ghairi sahihah. Wal kamalu at-taubatu min kulli dhanbin. Adapun taubat dari satu dosa ma'al muqam, beserta menetapi ala ghairihi, atas selain dhanbin, sahihatun, yaitu sahih. Sah taubatnya seseorang dari satu dosa walaupun orang itu pas melakukan dosa yang lain. Nyaman kan? Benih nyaman tapi pun bisa jauhi tapi bukan tobat tak nginum mah, tapi kia judi tak apa. Bang tak tobat sama sekali. Tobat dari minum, oke, tobat dari minum.
tetap tak ambu saya judi, atau tobat lain. Nah, wal kamal at-taubatu min kulli dzambin. Adapun yang sempurna yaitu bertobat dari semua dosa. Wa hiya wajibatun 'alal fawr. Adapun taubat yaitu wajib atas tulian. Fayajibu min ta'khirihi ila at-taubatu min at-ta'khir kama yajibu 'ala mudmin al-khamr at-taubatu minhu wa min 'adab an-nakir 'ala julusaihi. Maka wajib min ta'khirihi dari mentakhirkannya manlah kepada taubat atau apa taubat min at-ta'khir dari takhir. Engkau atau bedah seminggu lagi. Niat yang seperti itu, niatnya itu pantas ditaubati. Istighfar lain. Kau laku istighfar minta sepuluh malam setenja. Niat yang seperti itu tuh sudah dosa juga. Artinya butuh istighfar yang baru selain taubatnya itu. Perlu taubat tambahan karena dia telah lalai mentakhirkan. Dan guna Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini perlu pada istighfar. Kenapa? Tepan baca istighfar di ala dosa. Kama yajibu ala mudmin al-khamri, seperti yang wajib atas orang yang pecandu khamr atau taubat minhu dari khamr. Wa min 'adamin nakir 'ala julasaihi, dan dari tiadanya ingkar kepada teman-temannya mudmin. Kita begini, naudzubillah, misalkan berkumpul 5 orang. Yang satu bertobat tidak minum khamr, tapi tetap duduk bersama peminum-peminum itu. Maka di situ harus ada taubat karena tidak ada ingkarnya kita kepada teman-teman yang sama meminum. Berarti kantor akan betul-betul jangan sampai hanya tidak minum tapi ingkar juga kepada yang minum. Wa dzikru dzambi la yujibu taubatu minhu bal nadbaha at-taubata minhu bal nadbaha 'ala as-sahih illam yakun farihan bi dzikri. Wa dzikru dzambi la yujibu taubata minhu. Adapun menyebut dosa, la yujibu yaitu tidak mewajibkan zikru atau bata akan bertaubat minhu dari dosa. Mengkun nyebut tak napa engkau ala kutu salam tak usah taubat dari menyebutnya. Bal nadbaha, tapi nadbahkan nadbaha akan sunnahnya taubat ala sahih atau sahih. Sebenarnya ya sunnah bertaubat menyebut dosa yang pernah dilakukan. Illam yakun fariha, jika tidak ada man yaitu senang didikri dengan menyebut dam. Ketika kita menyebut engkau ala kutu salam ini mah saya dari mukasan seperti bodoh dan jika dia iya ban perak apa njok ini perak ikut ingat gue baca. Namun perak maka wajib taubat. Njok billah kok gini perak locok wah. Kan ada seperti itu ya, betul kan? Enggak harus nyontek wajib. Iya maklah njok kok ingat benikin perak juga dia. Itu berarti mayat tadi taubat seperti itu. Kalau bangga dengan dosa, senang dengan dosa, maka yahtaj ila taubat. Fa yajibu taubatu min farahi bih. Maka wajib atau apa taubat min farahi karena atau dari farahi senang nyaman bih dengan ya dam. Wa ridha, dan ridha nyaman bi wuquhi dengan terjadinya dam. Wal auda lahu hal tajibu ruju'u ithim qaulani. Adapun kembali kepada dam, ini kembali melakukan dosa yang sama. Apakah wajib? Apakah mewajibkan ya audah ruju'u ithmin akan kembalinya dosa? Qaulani, yaitu dua pendapat. Wasahihul la wallahu a'lam. Qaul sahih tidak. Artinya apa? Pernah minum, naudzubillah, minum khamr. Bertobat sudah. Oleh seminggu minum boleh. Apakah tusan silam ba'ru abadi banjir? Qaul sahih tidak. Karena sudah ditobati. Aduh, paham boleh. Jadi buruk
Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita ini ikut guru-guru kita mobil khusus di Mekah. Kalau di bulan Ramadan itu min ihya'i lailatihi aw layali, yakni at-ta'lim. Kalau di Mekah itu di antara cara ihya'u layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan sehingga kita termasuk ahlul qiyam, itu dengan ta'lim, dengan belajar, apalagi hal-hal yang memang bisa membersihkan, mensucikan, menambah kebersihan jiwa dan hati kita. Ini memang tertuntut di dalam bulan Ramadan ini. Karena sebagian ulama mobil khusus Malikiyah, ya, Imam Malik sendiri kalau bulan Ramadan atau mayoritas Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah, kalau datang bulan Ramadan, ja'a syahrul Quran, fokus kepada Al-Quran. Itu mayoritas Malikiyah seperti itu. Bukan hanya Malikiyah, banyak ulama-ulama yang lain seperti itu. Itu bukan pas menafikan, tidak boleh yang lain, tidak. Silakan, tapi Quran kita ditingkatkan kalau bulan Ramadan ini. Imam kita Syafi'i kalau bulan Ramadan itu 60 kali khatam, 60 kali. Ya kita mau bisa 6 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa 6 kali, alhamdulillah. Minimal 1, jangan otang sampai bulan Syawal. Ya, jangan. Maka kita di sini di akhir majelis nanti apakah tanggal 20 atau 21 kita usahakan hataman bersama. Minimal cek tanya yakin penjaga berhatam sih gitu. Mom. Benih hatam ke mom. Ini mah kok anak majelis. Hatam bersama. Jadi di Mekah itu masyayikh menghidupkan layali Ramadan ma'ayyamiha itu bita'lim supaya kita tidak lepas dari ilmu. Dan di antara ihya'u layali al-afdal bita'lim. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.